Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada materi kompetensi dasar 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel dengan pasangannya adalah KD 4.9 merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Karena pada materi KD ini adalah tindak lanjut dari materi sebelumnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan dapat menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik secara cermat, teliti, penuh tanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anakku sekalian, berdasarkan peta konsep menganalisis isi dan kebahasaan novel ini disusun berdasarkan dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik atau lebih dikenal dari unsur dari dalam, kemudian unsur ekstrinsik yang dikenal adalah unsur dari luar. Ekstrinsik terbagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama ada tema, alur atau plot, penokohan, latar atau setting, amanat, kemudian sudut pandang. Coba kita bahas satu persatu dari tema. Tema adalah dasar cerita atau gagasan dari sebuah novel. Jadi tema ini adalah yang mendasari sebuah novel. Jadi beda antara tema dengan judul. Kemudian siswa bisa membandingkan tema dengan judul. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan subtema. Itu yang disebut dengan tema. Jadi ada tema pendidikan, ada tema persahabatan, ada tema wisata dan sebagainya. Kemudian alur atau plot. Alur atau plot ini adalah sebuah jalannya cerita. Singkatannya adalah jalannya cerita yang disebut dengan alur atau plot. Alur itu terbagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Mungkin anakku sekalian dulu di kelas 11 pernah membahas dan memahami berkaitan dengan unsur-unsur karya sastra berupa cerpen. Alur maju ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir. Kemudian kalau alur mundur ini adalah peristiwa di akhir itu diletakkan di awal. Itu disebut dengan alur mundur atau yang disebut dengan flashback. Kemudian alur campuran adalah perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Itu ya. Terus kemudian penokohan. Penokohan ini adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Penokohan mencakup pada tokoh, perwatakan, dan bagaimana menempatkan dan pelukisan dalam cerita. Nah, berdasarkan watak atau karakternya, tokoh dibagi menjadi 3. Antara lain adalah tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Biasanya ini baik hati, sabar, dan sebagainya. Sedangkan lawannya adalah namanya tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah lawan dari protagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama. Biasanya karakter atau sifatnya itu buruk, tidak bersahabat, selalu menimbulkan konflik. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Biasanya tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang bisa
menengahi antara perselisihan tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Biasanya karakter atau watak tokoh protagonis ini adalah sabar, bijaksana, dan bisa memberikan solusi berkaitan dengan perselisihan antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian latar. Latar ini adalah yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar dalam cerita di dalam novel itu berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Bahkan ada sosial budaya dan keadaan lingkungan. Kemudian selain latar dan setting, maka ada amanat. Anak-anak sekalian, amanat ini adalah pesan dari pengarang kepada pembaca yang terkandung di dalam cerita novel. Biasanya pesan-pesan ini bersifat tersirat dan tersurat. Artinya tersirat adalah amanat yang secara langsung disampaikan. Sedangkan tersurat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara tidak langsung. Itu disebut dengan amanat. Kemudian sudut pandang. Kita coba sudut pandang. Sudut pandang ini dikenal dengan namanya point of view. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang. Atau bisa disimpulkan sudut pandang itu letak pengarang dalam cerita itu. Sudut pandang terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama, biasanya di dalamnya dikenali dengan tokoh aku. Kemudian sudut pandang orang ketiga biasanya dikenali dengan tokoh dia. Ini seperti ini. Kemudian setelah intrinsik, kita lanjutkan ke ekstrinsik. Kita klik ekstrinsik. Ekstrinsik terbagi menjadi 3 unsur: biografi pengarang, nilai-nilai, dan situasi. Yang sudah Bapak jelaskan di awal, ekstrinsik ini adalah unsur dari luar novel, bukan dari dalam. Kalau dari dalam intrinsik, kalau dari luar ekstrinsik. Biografi pengarang. Coba kita lihat. Unsur intrinsik novel yang pertama adalah unsur biografi atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis sangat mempengaruhi isi dan cerita novel secara signifikan. Yang dimaksud unsur biografi merupakan unsur tentang latar belakang penulis. Di antaranya meliputi tempat tinggal penulis, keluarganya, latar belakang pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Intinya, yang mempengaruhi novel yang berkaitan dengan ekstrinsik berupa biografi pengarang ini adalah novel itu akan berpengaruh dari sudut penulisnya. Ketika penulis ini bisa memberikan yang terbaik, maka hasilnya juga baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian nilai-nilai. Nilai-nilai ini adalah nilai yang terkandung dalam novel. Unsur ini turut melatar belakangi cerita novel dan arah jalannya cerita awal sampai akhir. Biasanya unsur novel itu bisa berupa nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan lain sebagainya. Kalau nilai agama ini biasanya berhubungan dengan keyakinan. Kemudian nilai sosial ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan kerjasama, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Sedangkan nilai budaya ini adalah nilai kebiasaan yang terdapat di dalam cerita novel. Kemudian nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku tokoh di dalam novel tersebut. Kemudian situasi dan kondisi. Unsur sosial dan kondisi sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika novel dibuat. Artinya, ketika pengarang membuat, maka situasi dan kondisi akan mempengaruhi situasi dan kondisi di novel tersebut. Artinya, keadaan sosial turut mempengaruhi isi dan cerita novel
tersebut. Anak-anakku sekalian, mungkin itu penjelasan dari Bapak. Kemudian untuk lebih memahami lagi, tunggu tugas dari Bapak yang berkaitan dengan KD 3.8, KD 3.9 yang berkaitan dengan novel. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, dan terima kasih. Jangan lupa dukung video Bapak di YouTube, like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.